Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai film The Exorcist Believer. Yaitu ini adalah sebuah film dari sequel film The Exorcist pertama yang pernah dirilis pada tahun 1973. Yang dimana saat itu sampai sekarang ini ya, itu adalah film horor paling terseram dan juga itu adalah film horor terkutuk yang pernah dibuat oleh pihak studio hingga sampai sekarang ini. Dan saatnya sekarang Universal Studios udah merilis film sequelnya. Dan setelah gua tonton tadi ya, berikut ini adalah pendapat gua dari film The Exorcist Believer. Apa yang gue suka dan juga apa yang gua kurang suka dari film kedua ini ya. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lima video untuk kalian. So mari Booster, let's break down this video. The Exorcist Believer ini adalah film sequel dari film The Exorcist pertama yang gua tunggu-tunggu banget semenjak dari trailer pertamanya hingga ke final trailer yang kemarin yang udah dirilis oleh Universal Studios. Dan ketika gua melihat hasilnya di film kedua ini, oh my god ya, ini kayaknya udah keren banget nih. Gua suka apa enggak nih mengenai film ini. Tapi kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya dulu mengenai The Exorcist Believer ini ya. Karena jujur di film kedua ini gua harus katakan film ini banyak banget kekurangannya dan itu cukup fatal dari yang gua tangkap ya, seperti itu. So gua akan bahas dulu mengenai apa yang gua suka dari film The Exorcist Believer ini. Yang pertama, building up protagonis yang rapi. Oke, gue suka banget dari building up protagonisnya, dimana itu menceritakan mengenai bapak dan ibu si Angela ketika mereka itu sedang berlibur, tiba-tiba ibunya kena tragedi dan hasil anaknya selamat dari situ. Dan anak itu diberi nama Angela. Dan akhirnya ayah dan anak ini mereka itu saling dekat ya, bahkan mereka saling menjaga, mereka saling berkomunikasi sama ayah dan anak. Itu literally adalah building up protagonis yang cukup deket banget, sehingga ketika itu akan meletak di ending film ini, itu gua merasakan banget betapa dekatnya ayah dan anak ini pak, seperti itu. Maka dari itu gua melihat banget building up-nya mereka tuh sangat rapi dengan pembentukan karakter ayahnya, bagaimana chemistry dia dengan anaknya si Angela ini, sampai akhirnya Angela ini kerasukan. Dan ini adalah perjuangan seorang ayah untuk membebaskan pengaruh iblis dari si anak ini pak, seperti itu. Maka dari itu adalah plot yang sangat-sangat parenting banget, tapi juga disertai dengan bumbu horor dan juga bumbu spiritual pak, seperti itu ya. Yang kedua, teror iblis Pazuzu yang cukup seram ya. Di film kedua The Exorcist Believer ini feelnya sama seperti pada film pertamanya The Exorcist pada tahun 1973 kemarin, yang dimana iblisnya masih pakai itu adalah iblis Pazuzu. Pazuzu akhirnya kembali ke film kedua ini tapi dengan cara yang berbeda. Kalau di film pertama kemarin, iblis palsu itu ketika dia pertama kali bisa merasuki tubuh si Regan itu adalah dari satu, papan Ouija, dan kedua itu adalah patung iblis Pazuzu yang ditemukan oleh sang pastor ketika pastor itu akan mengeksorsis dari tubuh si Regan ini pak, di film pertamanya. Nah sedangkan kalau di film kedua ini, iblis Pazuzu ini itu bisa kejadian karena si anak ini megang kalungnya si ibunya yang udah pernah meninggal itu pak ya. Dan si Angela ini ketahuan bahwa dia tuh ingin menemui ibunya, yang dimana ibunya udah lama banget meninggal. Dan gua melihat semua terornya iblis Pazuzu ini cukup seram, cukup creepy, bahkan itu sedikit banget dengan yang namanya jump scare. Mohon maaf ya, gua tuh ada tipe orang yang kalau nonton film horor itu gua gak suka banget kalau jump scare-nya itu berlebihan, apalagi jump scare-nya itu hanya untuk mengecoh para penonton, itu gua gak suka banget ya. Dan ketika gue melihat The Exorcist Believer itu jump scare-nya dikit banget loh, tapi gue bisa menangkap apa yang sutradara ini berusaha sampaikan kepada para penonton, yang dimana dia berusaha untuk menyampaikan sisi creepy dari si iblis Pazuzu ini. Dan itu terbukti berhasil di gue ketika dia merasuki kedua anak ini, si Catherine dan juga Angela. Mereka tuh meneror semua orang tuanya itu sangat-sangat creepy, bahkan itu slow banget, sehingga gue yang nonton aja tuh sangat deg-degan banget
Pak, dan itu terbukti bisa bikin gue tuh sangat takut dengan terornya Pak Susu ini. Ya literally hampir sama seperti film pertamanya ya, dimana kalau film pertama itu juga si Regan ketika dia udah dirasuki oleh iblis palsu itu jauh lebih ekstrim loh, jauh lebih ekstrim. Gue masih ingat ada scene ketika si palsu itu dia tuh nusukin bagian selangkangan dari si Regan itu anjir itu serem banget Pak. Dan itu wah anjir itu darah di mana-mana gila. Dan itu film pertama itu gue akui itu lebih ekstrim loh dibandingkan di film kedua ini ya, dimana kalau di film kedua ini secara gore, secara segala macam itu masih di bawah diri film pertama. Makanya gua nggak heran ada banyak banget yang mengatakan kalau film kedua The Exorcist itu tuh kurang seram dan juga kurang nendang dari film pertamanya. Nah, kalau kita udah bicarakan soal namanya sequel ya, pastinya dong yang namanya sequel itu harus jauh lebih ekstrim atau jauh lebih bagus ketimbang film sebelumnya. Tapi nyatanya ternyata tidak demikian di film The Exorcist Believer ini ya. Nanti kita ngebahas mengenai kekurangannya ya seperti itu. Tapi yang gue suka adalah teror iblis palsunya itu tidak berlebihan dan juga cukup dengan porsinya Pak, sesuai dengan plotnya seperti itu. Yang ketiga, Easter egg cameo dari film The Exorcist pertama. Ya, akhirnya kita mendapatkan cameo penting dari film The Exorcist pertama, dan itu udah terlihat dalam trailer pertama juga sampai ke final trailer The Exorcist Believer itu, yaitu adalah pemeran dari ibunya Regan. Ya, ini gue juga kaget sih ketika di trailer kemarin ya. Oh my god, itu ternyata ibunya Regan kembali pemerannya, dan itu beliau memang udah tua banget sih. Dan itu diperankan oleh si Ellen Burstyn sebagai Chris McNeil. Ya, akhirnya Pak ya dia kembali ke film The Exorcist Believer itu sebagai penangkalnya ya, dan dia juga pernah mengalami kalau anaknya si Regan juga pernah dirasuki oleh Pak Susul. Jadi ya hampir seperti kayak plotnya di Conjuring ya, dimana korban itu akan bertemu dengan orang-orang yang udah pernah mengalami kejadian-kejadian supernatural seperti itu, dan akhirnya ibunya Regan itulah yang dijadikan plotnya seperti itu. Dan ya ketika gue lihat tuh itu sebuah momen nostalgia banget sih buat kita udah pernah merasakan film The Exorcist pertama seperti itu ya. Yang keempat, ending yang cukup tragis. Ya, gue akui dalam film kedua The Exorcist Believer itu memiliki ending yang cukup tragis, yang dimana semua karakternya itu banyak banget yang tewas Pak. Maka dari itu gue akui terornya Pazu itu meskipun gak banyak banget jumpscare, tapi itu bisa membunuh berbagai macam semua karakter penting yang ada dalam film The Exorcist Believer itu Pak, seperti itu. Dan gua nggak bisa ceritakan endingnya karena itu akan berbasis spoiler, tapi gua cukup menilai bahwa endingnya itu cukup tragis dan juga cukup membuat gue sebagai penonton itu cengok Pak. Anjir, tragis ya, iblis bisa melakukan seperti itu segala macam bla 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 bla. Itu literally oh my god, itu serem sih seperti itu. Maka dari itu gue sebagai penonton sangat-sangat kebawa banget dengan apa yang dilakukan oleh si iblis palsu itu kepada kedua anak ini, hingga sampai membahayakan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk dan kedua orang tua mereka Pak. Karena kan si iblis palsu itu nggak hanya merasuki satu orang aja, tapi dia langsung merasuki dua anak sekaligus Pak, dalam kejadian yang sama dan juga tempat yang sama ya, seperti itu. Maka itu wow gila banget sih. Nah, tapi ada berbagai macam kekurangan yang harus gue sampaikan ketika gue menonton di film The Exorcist Believer ini ya. Yang pertama, kurangnya building up antara Catherine dan juga Angela. Ini kelihatan banget dalam secara plot cerita dan juga naskah yang mereka itu sangat terburu-buru sekali. Jadi kita sebagai penonton itu gak dibuat peduli dengan si Angela maupun si Catherine ya. Si Catherine itu ketika dia menjadi teman dekat si Angela, gue tidak melihat bagaimana kedekatan antara si Catherine dan juga Angela. Maksudnya gini, sebelum mereka akan dirasuki oleh iblis palsu, di sebelumnya itu kan harusnya ada pembangunan chemistry atau pembangunan karakter yang menandakan kalau mereka berdua itu adalah sahabat dekat. Tapi mohon maaf, di film kedua itu gua tidak merasakan sama sekali mengenai chemistry mereka berdua ini. Jadi ketika mereka berdua akan dirasuki oleh iblis palsu, yaitu apesnya mereka Pak, tapi gua tidak melihat mereka itu ada teman dekat. Padahal situ diceritakan kalau si Angela itu adalah teman dekat dari si Catherine, tapi secara acting, secara penyampaian dari aktris itu
kelihatan banget kalau mereka berdua itu tidak ada chemistry sama sekali di antara mereka ini, Pak. Seperti itu. Makanya itu gua melihat banget bagaimana mereka tuh berkomunikasi, mereka jalan bareng itu, mohon maaf, itu sangat-sangat scripted banget, sangat-sangat mencontoh skripnya udah dikasih oleh sang sutradara. Jadi mereka tuh naratif sekali, kayak nggak ada nyawanya ketika mereka tuh ngomong bareng sampai akhirnya mereka dirasuki. Ya udah bodo amat, itu kan udah di jalur mereka masing-masing ya, di jalur peran mereka lah, seperti itu. Tapi secara chemistry, maaf, gua tidak merasakan. Maka dari itu gua sangat tidak peduli dengan karakter si Catherine ini, padahal Catherine ini ada menjadi kunci pertamanya untuk film The Exorcist Believer itu ya. Karena kan kita lihat bahwa si Catherine dan juga Regan, mereka berdua ini adalah karakter yang hampir sama dalam segi muka, perawakan, dan juga kejadian yang mereka alami juga hampir sama, seperti itu ya. Gak usah temennya deh, kedua orang tuanya aja, gua nggak peduli gitu loh. Gua melihat ketika dia tuh lagi ngobrol tuh, itu scene-nya sangat-sangat dikit, dan itu hanya di awal doang. Jadi gua nggak merasakan kedekatan si Catherine dengan semua keluarganya, bahkan sama temannya aja itu gua nggak merasa itu mereka dekat. Hanya dekat dalam segi naskahnya doang. Mohon maaf, itu tidak sampai ke gua. Maka dari itu ketika Catherine akan ya seperti itu ya, gua nggak merasakan kehilangan dengan kata satu ini, Pak, seperti itu. Jadi ya gua bodo amat. Yang gua pedulikan adalah Angela. Justru Angela itu bagus banget dari awal, pertengahan, akhir, bahkan sampai pecah orang tua segala macam, itu bagus banget. Tapi tidak dengan si Catherine ini, Pak. Aduh, sayang banget. Itu yang gua rasakan, Pak ya. Yang kedua, tidak menjelaskan kebalnya iblis Pazuzu. Oke, kalau kita udah ngomongin angka-angka kerasukan yang ada di Amerika Serikat dari tahun 60 sampai ke sekarang ya, itu gue yakin udah banyak banget yang udah dihandle oleh negara luar sana ya. Bahkan kalau kita udah ngomongin ada orang-orang yang dirasuki oleh beberapa iblis, gini loh, kan iblis kan banyak ya, kenapa harus Pazuzu? Itu dia yang gua sampai sekarang tuh nggak nangkep. Padahal kita udah ceritakan di film pertamanya kalau iblis palsu itu berasal dari patung, yang dimana patung ini diambil dan juga dijadikan souvenir oleh salah satu pastor yang meruqyah dia ya, sehingga itu akan berdampak pada si Regan, yang dimana Regan itu sebagai pemicunya dia bermain papan Ouija, dan ditambah lagi ada patung iblis palsu yang ada dalam kamarnya. Maka dari itu adalah trigger yang sangat masuk akal, tapi tidak dengan film kedua itu, dimana itu tidak menjelaskan kenapa si iblis palsu itulah yang akan kembali ke film kedua. Apakah dia itu hanya muncul sebagai reunion aja buat kita sebagai para penonton dan juga semua karakternya, atau bagaimana? Makanya gue sampai sekarang tuh agak bingung, ini kenapa harus palsu? Kan iblis kan banyak ya, ada si Beelzebub, ada Azazel, ada iblis-iblis ya Hellboy lah segala macam. Ada banyak banget nama-nama iblis yang bisa mereka pakai untuk plot The Exorcist kedua itu. Karena menurut gue lore untuk Pazuzu itu udah selesai dan udah kelar di film pertamanya. Makanya ketika dia dilanjutkan di film kedua, gua kira tuh bukan si Pazuzu, itu mungkin iblis lain mungkin, tapi dia tuh aksinya sama seperti Pazuzu. Kan seperti itu kan bisa, tapi kenapa harus Pazuzu? Dan itu tidak dijelaskan mengenai kembali dia. Padahal ya itu dari si kalung ibunya itu gak ada unsur iblis sama sekali, tapi kenapa harus si Pazuzu? Itu makanya Pak, makanya gue langsung anjir lah, maksa banget nih plotnya. Makanya itu mau nostalgia tapi secara plot itu tidak masuk akal. Nah itu Pak, dan itu tidak dijelaskan dalam segi naskahnya. Keren banget Mbak situ. Makanya itu ya agak kurang gitu loh, seperti itu sih. Yang ketiga, cameo penting tapi disia-siakan perannya. Maafi, dari semua cameo penting yang udah pernah tampil dalam film pertama, yang ketika mereka udah tampil di film kedua ini dengan umur mereka udah lebih tua, akhirnya mereka perannya disia-siakan sekali. Yang dimana cameo dari si ibunya si Regan, dia tampil cuma segitu doang loh. Ya gua tahu sih dia plotnya dia kecelakaan ya, tapi secara plot itu maaf, secara fanservice itu nggak banget menurut gua. Karena kalau yang namanya cameo, yang namanya kejutan, itu seharusnya mereka itu akan terjun langsung ke dalam plot utama dalam film The Exorcist ini Pak. Ya dimana ini kan masih ada hubungan dengan si Regan ya, yang dimana Regan itu udah menjadi anak yang udah pernah dirasuki oleh si iblis palsu. Ya setidaknya itu udah ada pengalaman lah ya dengan si iblis palsu ini. Tapi ternyata secara plot itu disia-siakan banget. Maaf Pak, ini gua langsung nggak terima dengan cameo yang seperti itu. Tapi
tapi disia-siakan oleh sang sutradara seperti itu ya. Hanya untuk momen-momen nostalgia doang. Bro, itu kan dari film tahun 73 ya, yang dimana gue yakin banget ini yang nonton saat itu kan cuma orang tua ya. Yaitu menurut gue tuh itu harusnya bagus di awal-awal, cuma di pertengahan dibuat gitu, di-cut gitu ya elah. Kayak gue merasakan kecuali itu mereka tuh sia-sia banget ya. Ya ini yang gue rasakan ketika gue pertama kali melihat Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana dari cameo Mr. Fantastic, terus Black Bolt segala macam itu mereka disia-siakan sekali. Professor X yang memiliki IP tinggi di X-Men aja itu juga disia-siakan oleh sang sutradara. Maka dari itu ini juga terulang dalam film The Exorcist II Believer itu. Cameo yang mereka tampilkan itu juga nggak ada wahnya dalam segi plot yang disajikan seperti itu ya. Maka dari itu saya banget sih cameo seperti itu, mereka dibayar mahal ya hanya untuk dengan scene yang kampret itu yang gak ada gunanya. Itu dia pak, maka dari ya elah sia-sia banget tuh muncul di sini. Tapi konklusinya adalah ya, dari semua review kelebihan dan kekurangan yang gua sampaikan di film The Exorcist Believer itu, menurut gua film ini layak banget buat ditonton buat kalian yang ingin bernostalgia dari film pertamanya, atau mungkin buat kalian yang ingin mencari tema horor yang berbasis kerasukan, rukiah segala macam, itu semuanya ada dalam film The Exorcist II Believer ini pak ya. Skor untuk film The Exorcist Believer itu karena gue udah pernah menonton film pertamanya, bahkan gue juga masih apal dengan plotnya dan juga berbagai macam Easter eggs yang gue bisa bukan kepada film keduanya. Gue kasih nilai 8 dari 10 untuk film The Exorcist II Believer ini pak ya. Yang mungkin banyak banget reviewer yang mengatakan, oh bang film ini jelek. Ya terserah sih, karena itu pendapat mereka. Tapi kalau pendapat gue, karena gue udah pernah menyaksikan the masterpiece of The Exorcist itu sendiri, ya gue bisa menilai bahwa film ini cukup bagus, meskipun ada beberapa kekurangannya itu cukup fatal sih. Tapi ya karena gue masih berbaik hati, gue kasih nilai 8 dari 10. Good, ini filmnya juga sangat oke banget good. Dan juga jump scare-nya kurang. Jadi mungkin buat kalian mungkin yang gak suka dengan jump scare-nya ada. Gue yakin banget di setiap film horror itu pasti akan ada yang namanya jump scare. Tapi di film ini itu minim banget dengan jump scare, dan itu cukup terbukti di berbagai macam scene-nya ada dalam film itu pak ya. Jadi sutradara itu lebih mengutamakan yang namanya sisi creepy dan juga sisi seram yang kita udah pernah rasakan pada film pertamanya pak ya, seperti itu ya. Sama di film pertama juga gitu ya, dimana kalau di film pertama itu juga minim banget yang namanya jump scare, yang namanya musik yang tinggi teng ada di zaman dulu pak. Maka dari itu ya gue suka aja gitu sih. Maka dari itu The Exorcist II Believer wajib banget buat kalian tonton. Oke, itu cuma mengenai review untuk film The Exorcist Believer ini. Nah sekarang giliran kalian deh yang udah menonton film The Exorcist Believer itu. Menurut kalian gimana ya udah menonton film kedua ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!